kabarnya hari ini? Pastinya semua luar biasa ya Kak. Sukacita, penuh Kak. sukacita. Benar Apalagi sekali. sebentar lagi kita mau mendekati hari Jumat Agung Jumat dan Agung dan Paskah. Paskah. Jadi pasti momentum ini membuat adik-adik kita semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama benar Tuhan sekali, ya Kak. Kak. Oleh karena itu Kak, biar semakin semangat gimana kalau misalkan kita Undang adik-adik berdiri betul, dulu ya, kita Kak. undang adik-adik kita berdiri, Iya. bangkit berdiri, kita mau angkat satu lagu pujian, kita mau nyanyikan lagu Yesus, Yesus kekasih, kekasih jiwaku. Ayo semua boleh bergerak, Ya. bangkit berdiri. Boleh Yang gerak-gerakkan biar yang tangannya. ngantuk-ngantuk hilang semua ya Kak. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. dengan apa kita puji? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang sekali lagi. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Wah, luar Kita biasa ya masih Kak. mau memuji nama Tuhan ya, Kak. Tentunya dong Kak. Masih lagu pertama aja udah semangat. Udah semangat. Gimana lagu selanjutnya Benar ya Kak? sekali. Luar biasa memang suasana adik-adik kita saja sudah terasa Suasana sampai mau sini ya Kak. menyambut Jumat Agung ya, Kak. Wah, luar biasa. Oleh karena itu Dek, kita mau bangkit berdiri lagi, kita mau nyanyikan satu lagu lagi, biarpun gunung-gunung beranjak. Jadi kita boleh bangkit berdiri. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Kita ulang sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wah, Kak, luar biasa ya Kak. Masih sukacita semua ya, adik-adik? Pastinya dong Kak, sukacitanya itu masih terasa sampai sini Kak. Benar sekali. Kakak juga begitu kan, Kak? Pastinya Masih dong Kak. sukacita? Kakak pasti penuh sukacita, apalagi kita kan mau menyambut Paskah ya, pasti sukacitanya makin bertambah dan Berkali lipat ya, bertambah Kak? lagi. Benar sekali. Karena itu Dek, kita mau angkat satu lagu pujian lagi, Kita mau nyanyikan lagu. siapkan hati kita ya, Kak. Tentu saja, kita mau Kita siapkan mau- hati kita dan kita nyanyikan lagu Saya Mau Iring Yesus.
adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Bapa, kami ingin mengucap syukur atas berkat-Mu ya Bapa, di mana kami masih bisa berkumpul di rumah kami masing-masing Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, di mana sebentar lagi Bapa kami akan bernyanyi kembali dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau saja yang menjamah Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini Bapa. Biarkanlah ibadah kami ini Bapa dapat berjalan dengan baik dan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami satukan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Oke, tadi kita sudah menyanyi ya Kak. Kita Sekarang juga kita masih mau bernyanyi juga, lagi. Kak. Kita masih mau bernyanyi. Kita tahu bahwa ada satu sobat kita yang setia ya Kak. Pastinya Kak, dia nggak pernah berubah walaupun kita jahat, Benar. walaupun kita mengkhianati dia tetap setia sama kita ya Kak. Benar Kak. Kalau boleh tahu itu siapa sih Kak? Namanya Yesus. Oh, namanya Yesus. Benar Kak. Kayaknya ada lagunya deh Kak. Benar. Kita Apa tuh sekarang judulnya? mau nyanyikan lagu itu Kak. Apa ada tuh satu judulnya? sobatku yang setia. Kita nyanyikan sama-sama ya Dekku. Kita panggil dulu sobat kita yang setia, walaupun kita mengkhianatinya, dia tidak pernah menyerah terhadap kita. Ada satu sobatku yang setia. Siapa dia? Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya kita sebut? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita sebut sekali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulang sekali lagi ya Kak. Kita nyanyikan untuk sobat kita yang setia terhadap diri kita ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Kita panggil dia. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa dia? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Wah, berarti di saat kita dikhianati Kak, atau kita merasa sendirian, kita merasa terbuang, cuman satu yang selalu menemani kita ya Kak, Benar. nggak pernah menyerah sama Iya, diri Kak. kita. Jadi kalau ketika kita lagi mengalami kesedihan Deku, selalu ingat kita selalu punya teman, yaitu namanya Yesus. Oke, sekarang kita mau angkat satu lagu pujian sebelum firman. Kita mau nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Kita mau bernyanyi dengan sikap berdoa ya adik-adik.
cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik kelas balita dan kelas kecil, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tunjukkan sikap berdoanya, Dek. Kita lipat tangannya yang bagus, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi kami, anak-anak-Mu yang masih kecil, kelas balita dan kelas kecil, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami masih boleh memuji-muji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang hadir di hati kami, di hati adik-adik kami Bapa, agar kami selalu bergembira, bersyukur, memuji nama Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar lagi Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkata-kata melalui kakak guru kami, sehingga adik-adik kami yang masih kecil dapat mengerti akan firman Tuhan yang mereka dengar hari ini. Kami juga berdoa Bapa buat kakak kami yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dia Bapa, berkati persiapannya sehingga kakak kami bisa menceritakan firman Tuhan hari ini. Di atas segalanya Tuhan, ampuni dosa kami, agar kami layak menjadi anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik kelas balita dan kelas kecil, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh dibuka Alkitabnya. Bagi adik-adik yang masih balita, yang belum bisa baca, bisa dibacakan oleh mama kita buat adik-adik semuanya. Kita baca Alkitab kita. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sampai di sini adik-adik bacaan Alkitab kita. Tema untuk anak balita dan anak kecil hari ini adalah Yesus diolok. Ya, sekali lagi kakak ulangi, tema untuk balita dan kecil hari ini yaitu Yesus diolok. Adik-adik tahu nggak apa arti diolok-olok, Dek?
Ya. Diolok-olok artinya sama dengan disindir. Ya adik-adik ya. Diolok-olok itu sama artinya dengan disindir, dihina, ditertawakan, dipermainkan, ataupun diledek. Ya. Itu arti dari kata diolok-olok. Tadi diejek, ditertawakan, dihina, dipermainkan. Siapa tadi yang diejek adik-adik? Ada yang masih ingat? Yang diolok-olok tadi namanya Yesus. Ya, Yesus yang diolok-olok. Bagaimana adik-adik cara orang banyak yang dikelilingi oleh tentara Romawi untuk mengolok-olok Yesus tadi? Ada yang tahu? Tadi di bacaan kita sudah dijelaskan bahwa tentara Romawi dan orang banyak mengolok-olok Yesus, ya. Dikelilingi Yesus tadi adik-adik dan diejek, ditertawakan, dipermainkan. Ya. Tadi di bacaan kita sudah dijelaskan banyak cara-cara ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolok-olok Yesus. Yang pertama tadi, serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Ya, Yesus diarah adik-adik ke gedung pengadilan. Sudah gitu, pakaian Yesus dibuka adik-adik. Pakaian yang dipakai Yesus dibuka dan diberikan pakaian yang berwarna ungu kemerah-merahan tadi di bacaan kita. Ya. Kemudian Yesus juga diberikan satu tongkat, ya, sebatang buluh katanya tadi, yang diibaratkan menjadi tongkat Yesus, yang diibaratkan tongkat seorang raja. Kalau raja yang sebenarnya adik-adik kita tahu tongkatnya itu bagus, ya, bukan bulu atau ranting yang diberikan kepada Yesus pada saat itu adik-adik. Itulah cara orang banyak mengolok-olok Yesus. Ya, bajunya dibuka, diberikan baju yang selalu dipakai oleh raja pada saat itu. Kemudian mereka berlutut di hadapan Yesus. Karena Yesus diejek pada saat itu, dikatakan, "Salam, hai raja orang Yahudi." Ya. Padahal sebenarnya dia mengejek adik-adik. Kenapa diejek kakak bilang? Karena mereka menganyam duri untuk dimahkotai di kepala Yesus. Coba kita bayangkan adik-adik. Kalau raja sebenarnya pasti mahkotanya bagus dan mahal. Sementara Yesus yang diolok-olok pada saat itu, mahkotanya dibuat dari duri yang sangat tajam, sehingga kepala Yesus mengeluarkan darah karena duri yang tajam adik-adik yang dimahkotai di kepala Yesus. Kemudian mereka atau orang banyak tadi meludahi Yesus adik-adik. Setelah diganti bajunya, dikasih tongkat, dikasih mahkota duri, mereka pun meludahi Yesus. Kasihan sekali Yesus adik-adik. Kemudian orang banyak mengambil paksa tongkat yang diberikan kepada Yesus tadi dan memukulkannya kembali kepada Yesus. Memukulkan di kepala Yesus, sehingga duri yang begitu tajam tadi dirasakan oleh Yesus yang begitu sakit. Sesudah itu adik-adik, mereka juga membuka kembali jubah yang warna ungu kemerah-merahan tadi dari tubuh Yesus dan memakaikan kembali pakaian yang Yesus pakai semula. Dan seterusnya adik-adik, Yesus digiring keluar. Yesus digiring keluar untuk disalibkan. Ya adik-adik ya, kasihan sekali Tuhan Yesus adik-adik.
dicambuk, ditarik, ya. Dan salib yang begitu berat pun diletakkan di pundak Yesus, di bahu Yesus. Sehingga Yesus berjalan tertatih-tatih dan sering jatuh, adik-adik. Itu semua dilakukan Yesus untuk apa, adik-adik? Ada yang tahu? Itu semua dilakukan Yesus karena Yesus mengasihi kita, mengasihi adik-adik, juga mengasihi kakak guru. Dia tidak melawan karena dia sayang sama kita. Sehingga ada seorang yang bernama Simon dari Kirene yang akhirnya mengangkat salib Yesus, adik-adik. Siapa tadi namanya? Simon dari Kirene. Ya, ingat ya adik-adik ya. Yang mengangkat salib Yesus untuk menuju sebuah bukit, yaitu Simon dari Kirene. Simon dari Kirene membawa salib Yesus ke sebuah bukit. Ada yang tahu nama bukitnya apa? Bukit Golgota. Ya, nama Yesus disalibkan adalah Bukit Golgota. Ya, inilah cerita kita hari ini, cerita yang dari Alkitab yang kita sudah bacakan tadi. Tema untuk anak balita dan kecil tadi adalah diolok. Mungkin adik-adik juga di rumah atau di sekolah atau di mana saja mungkin pernah ya adik-adik ya diolok-olok oleh temannya. Ya, atau diledekin sama temennya, kadang dibikin jadi bahan tertawaan, kadang dihina. Pernah adik-adik alami deh? Ya, mungkin ada yang pernah, ada yang enggak ya. Misalnya kita bikin contohnya seorang teman kita namanya Mira, ya. Temannya sering mengejek adik-adik, mengolok-ngolokkannya. Ih, nggak usah temenin Mira yuk, rambutnya keriting, nggak bagus, kulitnya hitam, dan dia gemuk, nggak usah temenin yuk, kita main aja. Ada teman seperti itu, ya, mengolok-ngolokkan temannya, menghina temannya, menertawakan temannya. Tapi walaupun begitu adik-adik, Mira tadi tidak membalas ya. Mira itu tidak membalas apa yang dilakukan temannya sama dia. Malah Mira berdoa untuk teman-temannya yang mengejek dia supaya teman-temannya berubah, ya, supaya teman-temannya bisa bermain sama Mira, tidak meledek dia, tidak mentertawakan dia. Mira berdoa dan akhirnya teman-temannya yang sering meledek dia, sering menghina dia, akhirnya malu sendiri, ya, malu sendiri dan akhirnya minta maaf sama Mira. Adik-adik juga begitu. Kalau misalnya ada teman yang suka meledek, ada teman yang suka menghina, jangan balas kejahatan dengan kejahatannya. Kita tunjukkan kasih kita sama teman kita. Kita tidak membalas. Walaupun kita tidak membalas, akhirnya bagaimana? Teman kita malu sendiri, dia sadar sendiri karena kita sudah mendoakannya sama Tuhan. Ya adik-adik ya. Jadi tadi tema kita diolok-olok. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan karena Yesus sebagai panutan kita tidak membalas kejahatan orang banyak yang dia terima. Ya. Dia menjalaninya semuanya adik-adik. Walaupun dia diejek, walaupun dia diolok-olok, tapi dia tetap tidak membalas kejahatan itu. Yesus sudah memberikan contoh di mana dia mengasihi semua orang dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada lagi satu contoh. Pada waktu sekolah ada seorang yang bernama Julius, ya. Julius ini
di sekolahnya sering diledekin adik-adik ya, sering dihina sama temannya karena Julius ini orang biasa. Dikatain terus sama temannya, "Ih, dia orang miskin, gak usah temenin. Bajunya pun gak pernah diganti, itu aja setiap hari. Tasnya juga udah robek, gak modern." Begitu adik-adik, teman-teman Julius. Tapi Julius tidak membalas ejekan ataupun olok-olokan temannya. Dia selalu berdoa sama Tuhan dan memacu semangatnya belajar. Ya, memacu semangatnya belajar supaya dia menjadi anak yang pintar. Dan satu saat adik-adik, Julius tadi menjadi pengusaha yang sukses, ya, menjadi pengusaha yang sukses dan berhasil. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik sama teman-temannya yang dulu menghina dia di sekolah? Teman-temannya menjadi karyawannya, ya, menjadi bawahannya di perusahaan yang dia punya, menjadi suruh-suruhan Julius. Akhirnya bagaimana? Teman yang sering meledek atau menghina tadi malu sendiri, ya, karena dia mengingat dulu meledekin Julius. Sekarang Julius menjadi atasannya ataupun pimpinan perusahaan. Jadi teman-temannya berubah, ya, tidak mau lagi menghina atau mengolok-ngolok siapapun. Karena Tuhan juga sudah mengasihi kita, jadi kita pun diajarkan untuk selalu mengasihi teman-teman kita. Walaupun kita sering diejek, dihina, tapi kita tidak mau balas. Kita berdoa sama Tuhan karena Tuhan yang akan berbicara kepada teman kita melalui hatinya. Jadi ya, jadi tema untuk balita dan kecil tadi, Yesus diolok. Kita udah diajarkan dengan kesabaran yang Yesus punya. Ya, sekarang kita buat tekad kita, buat anak kecil dan balita. Kita buat tekad kita, Yesus panjang sabar luar biasa. Sekali lagi, Yesus panjang sabar luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah kami berikan bagi adik-adik kami, kelas balita dan kelas kecil, di mana tema untuk mereka hari ini, Yesus diolok. Kami sudah melihat Bapa, bagaimana kesabaran Yesus menghadapi orang banyak yang mengolok-ngolokkan Yesus. Dia tidak membalas kejahatan orang lain Tuhan, karena dia mengasihi kami semuanya. Ajari juga adik-adik kami Bapa yang masih kecil untuk tetap bersabar, walaupun mereka kadang menerima olok-olokan dari teman mereka, tapi dia tidak membalas kejahatan itu, tapi mereka bisa berdoa Tuhan untuk teman-temannya, sehingga mereka bisa berubah dan menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami datang dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, tadi kita sudah menaikkan lagu pujian kita, sudah mendengarkan firman hari ini ya adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita ya Kak. Betul Kak. Sewaktu kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita bernyanyi, persembahan kami cerminan berkat-Mu. Yuk kita kumpulkan persembahan kita lipat rapi ya deh. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati.
kita mau mengakhiri ibadah kita. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Bapa, kami ingin mengucap syukur atas berkat-Mu Bapa, yang mana masih bisa kami nikmati sampai detik ini ya Bapa. Bapa, di mana kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Bapa dapat untuk memperluas kerajaan Kau saja ya Bapa. Dan Bapa, mungkin sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini ya Bapa, kiranya Engkau jamah kami, biarkanlah selama seminggu ke depan ya Bapa, Engkau saja yang menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, biarkanlah segala aktivitas kami dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Engkau saja ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami ya Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai orang tua kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau jamah mereka ya Bapa, Engkau berikan mereka kesabaran, dan kiranya Bapa segala usaha dan pekerjaan yang Engkau saja yang selalu menyertainya ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bisa mengikuti ibadah online ya Bapa. Kiranya Engkau biarkan adik-adik kami Bapa dapat kembali mengikuti ibadah online Bapa. Jikalau dia malas ya Bapa, Engkau ketuk pintu hatinya Bapa, sehingga mereka mau mengikuti ibadah online lagi bersama dengan kami di rumah kami masing-masing tentunya ya Bapa. Jikalau teman kami sakit ya Bapa, Engkau jamah dokter yang merawatnya, dan Engkau sembuhkan mereka Bapa melalui obat-obatan yang akan diberikan oleh dokter nanti ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk COVID ini ya Bapa, biarkanlah COVID ini dapat berlalu ya Bapa. Kiranya Engkau mau membantu kami, dan kami percaya Bapa suatu saat nanti Bapa kami akan kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja kami, berkumpul bersama dengan teman-teman kami ya Bapa. Untuk menunggu hal itu Bapa, kiranya Engkau biarkan kami bisa mengikuti ibadah online di rumah Bapa. Kiranya segala sesuatunya Bapa Engkau jamah kami Bapa, Engkau bimbing kami dimanapun kami berada Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan hanya di dalam nama-Mu saja. Ayo adik-adik kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di Jumat Agung dan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.